Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bukan? Iya, ketemu dengan Bapak di sini. Aduh, Bapak atau Kakak atau siapa ini senangnya nih? Om, Jangan Om lah. om. Terlalu ngeri itu kalau Om. Ya dengan Bapak di sini dengan saya namanya kenalan dulu mungkin ya. Kenalan. Oke. Nama saya Pak Ari. Di sini saya mengajar di SMK Bugan di mata pelajaran informatika dan di sebelah saya ini ada bintang tamu. Iya, Bintang bintang tamu tamu. iya, bintang tamu undangan kita ya dengan Bu Dani, ya Oke. Bu Dani yang mengampu BK. Iya, gitu ya, Bu. Oke, perkenalan dulu dari Ya, saya. silakan Bu Dani. Oke, terima kasih pada Pak Ari. Nama saya Hindi Dania Stuti. Alhamdulillah di sini saya sudah bergabung di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu sebagai guru BK yang mungkin alumni-alumni sini yang sudah pada lulus, sudah pada kerja. Hai, Sobat Bugan, gimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan semuanya bisa sukses dimanapun tempat kalian berada. Amin 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 ya Oke. rabbal alamin. Iya. Kali ini yang jadi host saya berarti ya. Nanti Bu Dani sebagai narasumber kita akan wawancara Udah terkait dengan narasumber. ya narasumber atau tamu undangan lah ya, tamu Tamu undangan aja. undangan ya, ya oke. Dari Sobat Bugan kan biasanya dulu kalau sekolah ini biasanya masih sekolah kelas 1 kelas 2 gitu biasanya paling takut sama yang namanya guru BK nih. Nah, Iya nih. guru BK nih, ini pasti banyak yang tanya, apa sih fungsinya dari BK itu sih Bu? Kalau boleh tahu sih ini anak-anak kan pasti ngapain sih BK ganggu ini rambut panjang dipotong baju keluar gak boleh ini gimana sih ini BK mesti ngatur-ngatur gitu gimana Bu itu kalau seperti itu Bu ada yang tanya BK itu apa sih sebenarnya gitu. Nih, kita jelasin dulu sebenarnya kita meluruskan Hmm. untuk paradigma-paradigma yang ada di luar sana Mm-mm. yang menganggap BK itu kayak momok yang paling menakutkan di Momok sekolah. ya yang dipakai bayi Mm-mm. bukan. Oh Popok, bukan. itu popok. Iya iya iya. Oke, jadi di sini sebenarnya BK itu BK-nya sendiri ini Oh, proses interaksi kepada siswa. oh, Untuk menggali apa yang dimiliki setiap individu. oh, oh. Di sini Hmm, bisa mengembangkan diri, biar anak itu bisa mengembangkan diri, tahu jurusannya mau kemana nih. mm, Ini saya sebenarnya harusnya metode pembelajarannya seperti apa sih? oh, oh. Itu. Terus kalau dari BK sendiri itu kan ada dua kata tuh, Ya, bimbingan dan konseling. konseling ya. Ya, kepanjangannya dari bimbingan dan konseling. Bimbingan itu diberikan kepada umum, Hmm, kepada semua orang, baik itu yang memiliki masalah ataupun tidak. Jadi preventif kita oh, mencegah. Nah, di mm, sini. mm, Terus mm, mm. kalau konseling ini lebih ke anak-anak yang memang sudah memiliki kecenderungan atau yang harus kita selesaikan. Kayak Hmm. punya masalah, punya apa untuk kita selesaikan bersama. Kalau siswa sendiri biasanya kan ambil keputusannya yang masih gegabah gitu ya. Mm, Kalau mm. kita bantu, kita sharing biar mereka itu Iya tahu iya. sih jalan lurusnya itu kemana biar enggak. Berarti BK ini harusnya malah jadi teman harusnya ya. Jadi Heeh, ya teman dari para betul. siswa gitu ya. Ya, Bukannya malah ditakutin gitu harusnya ya. betul, betul, betul. Nggak jadi polisi sekolah Oh. dong. Biasanya kan anak-anak tuh paling takut dan biasanya kabur langsung kalau ada BK tuh, wah ngapain Iya, ini ke BK gitu. saya berasa kayak setan. Iya betul, betul Bu. Dan anak itu paling paling susah ketika dipanggil BK, ya Mm-mm. kan. Entah itu kan biasanya kalau dipanggil BK kan nggak harus yang bermasalah kan ya, Iya, enggak kan. Pasti dia ada bimbingan juga untuk karir, untuk nanti gimana cara mencari pekerjaan dan sebagainya itu kan banyak ya dari iya, BK. iya, iya. Jadi Harusnya sebenarnya kayak gini, mm. BK itu memiliki 4 aspek yang harus Empat aspek. digali ya. Yang Mm, pertama itu pribadi, mm, bagaimana dia itu bisa mengembangkan diri sendirinya. Terus mm. belajar, Belajar. mengetahui Oh, pembelajaran akademiknya. Terus sosial, bagaimana dia bisa berkembang atau bisa berinteraksi dengan orang lain, mm, menyesuaikan diri di tempat baru, kayak gitu. mm, mm, Dan mm. terakhir itu karir, bagaimana Karir. jenjangnya, masa depan yang ingin mereka inginkan. Itu sebenarnya 4 pokoknya aspek-aspek yang harus Iya iya kita iya. sampaikan kepada semua siswa. Mm, mm, mm. Jadi nggak ada perbedaan antara yang kaya, yang miskin, apapun semuanya memiliki Kesempatan yang sama kesempatan ya. yang sama. Iya, berarti memang tugas BK ini mengarahkan ya anak-anak ini ya. Bener-bener. Cuman karena biasanya tuh generasi apa ya?
umur-umur anak sekolah itu kan anak-anak usia yang labil ya Bu ya. Iya. Kadang mereka itu masih rebel. Inginnya tuh merdeka. Wah, padahal dia kalau merdeka dilepas gitu bingung dia. Bingung. Mau ngapain bingung kayak gitu. Banyak Bener juga sih. Iya iya banyak iya. kejadian yang memang berada di sini sendiri. Banyak anak yang memang kayak gitu, nggak mau berangkat, nggak mau ini, pengennya Nah, bebas apa. mm-mm. Tapi setelah dia sudah tidak sekolah, dia juga bingung. Saya mau Iya, ngapain? benar-benar. Tujuan saya untuk merdeka atau bebasnya itu harusnya seperti apa sih? Kan harusnya, tapi kadang mungkin karena memang masih labil, jadi anak itu belum berpikir sampai sejauh itu. Betul. Efek ke Betul. belakangnya, penyesalan memang di belakang sih ya. Iya, Kalau di depan, gampang terbawa ke sana kemari. Kadang kalau dia salah pergaulan dikit gitu, dia bisa kebawa ke pergaulan yang nggak bener kayak gitu, malah jadi bahaya gitu. Iya iya bener bener bener. Ya itu sih sebenarnya ya dari BK itu. Dan kalau apa namanya, selain bimbingan dan apa tadi seperti pengarahan anak-anak yang nggak bener aja, tapi yang pintar juga diarahin untuk menggali bakat mereka. Selain itu apa lagi mungkin Bu yang ditawarkan dari BK itu apa sih sebenarnya? kalau kami terutama kayak kita di SMK itu benar-benar kita pengen mengarahkan ke bimbingan karirnya. Jadi Karirnya. bisa siswa itu benar-benar bisa mengetahui setelah lulus ini saya mau ngapain sih. Nah, jadi Iya iya iya. sebenarnya nggak melulu SMK itu nggak melulu dengan bekerja, karena semua lapangan pekerjaan tidak mungkin bisa menyerap semua lulusan SMK. Oh iya iya iya. Jadi bagaimana kita harus yang siap diterima di pekerjaan di dunia kerja itu ya berarti kita benar-benar harus bisa memiliki bekal yang benar-benar bekal yang kita bisa bersaing dengan orang lain. Berarti bukan saya yang membutuhkan pekerjaan, tapi pekerjaan yang butuh saya. Itu yang susah itu. susah ditanamkan kepada anak. Susah itu. Susah banget. Apalagi dengan sekarang, apalagi masa pandemi seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, gulung tikar. Nah, itu. Berarti kita benar-benar harus bisa mengembangkan karir mereka. Jadi Betul, yang betul, mau betul. kuliah kita fasilitasi. Oh, ada. Kita Oh, fasilitasi. fasilitasi. Kalau untuk yang jalur negeri kita itu ada SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kita bantu. Kalau memang yang tidak mampu, berarti kan dari pemerintah itu ada yang namanya sekarang KIP kuliah tuh, yang 0 rupiah. Iya, bener-bener 0 rupiah. Mau kuliah di Unsud 0 rupiah bisa. Mau kuliah bisa. di Iya. UNES 0 rupiah juga bisa. Itu kayak gitu. Bagus nih. Ini info-info nih, info bagus nih buat teman-teman sobat Bugan yang sudah lulus terutama yang pengen melanjutkan kuliah. Kok bingung pengen kuliah di mana? Kan gini, waktu saya home visit ya Bu ya, saya dapat pengalaman tuh orang tua tuh banyak yang apa ya kayak underestimate gitu dengan anaknya sendiri. Nanti lulus sekolah mau kemana, ya dibilangnya kerja aja lah, apa ya bisa sekolah lagi. Nah di situ kadang problem dari orang tua sendiri juga edukasinya kurang mungkin Bu, mungkin dari BK juga nanti bisa disosialisasikan mungkin ya terkait dengan ini. Sebenarnya kalau dari BK kita masuk di kurikulumnya, maksudnya di pembelajaran bimbingan klasikalnya kita itu udah ditanamkan dari kelas 10 ini. Kalau saya itu kalian itu nggak hanya bisa bekerja dari SMK itu nggak hanya bisa bekerja, kalian itu punya 3 setelah kuliah setelah SMK itu kalian bisa bekerja, bisa wirausaha dan bisa kuliah. Itu perkembangan itu 3 harus dimiliki dari sekarang. Jadi kalau memang orang tuanya mendukung untuk kuliah, ayo kita bantu. Yang bingung mau masuk di mana, apa harus apa, kita juga biasanya kita bikin bimbingan itu 2 kali, bimbingan karir. Kalau kelas 12. Itu yang pertama untuk yang mau kuliah kita bantu untuk bikin akun-akun yang harus dilengkapi. Yang kedua itu biasanya penambahan di yang mau bekerja. Jadi membuat surat lamaran kerja yang baik, CV yang menarik. Terus sedikit trik-trik di psikotesnya, karena kan kita memang BK di sini BK di sini kan belum ada yang dari psikologi ya. Belum. Hanya dari bimbingan dan konseling. Kalau untuk alat-alat tes itu kan biasanya lebih ke psikologi.
Psikologi. yang bisa mengetahui. Yang penting kita setidaknya dasarnya itu anak tahu gimana cara mengerjakannya. Itu kayak gitu. Susah itu tes psikologi itu. Saya Iya. pertama kali ngelamar kerja dulu baru tahu nih soal kayak gini nih apa gitu. Ternyata dari guru BK saya malah, karena saya bukan SMK sih, lulusannya SMA dulu. Jadi belum pernah tahu nih soal Kreplin ini apa, soal yang buat apa Warteg. itu warteg dan sebagainya itu apa. Itu jadi ini justru dari SMK malah sudah dibekali, ini justru bagus kalau menurut saya sih. Ini bisa buat bekal anak-anak nanti di masa depan untuk mencari pekerjaan sih, Bu. Ini bagus sih, Bu. Iya, iya. Walaupun Mm-mm, kita bukan orang psikologi yang memang berhak mm-mm. mengetahui, yang penting itu minimal anak itu tahu caranya dulu. Oh, oh. Iya, Biar iya, enggak iya. setelah dia di dunia kerja mau ngelamar kerjaan nggak dapat Enggak, bekal sama iya, sekali itu. enggak kaget ya. Mm-mm. Udah biasa gitu. Oke, Iya. oke, oke. Semakin menarik ya sepertinya. Kita bahas tadi dari apa itu BK sampai dengan selain fungsi bimbingan dan sebagainya, ternyata banyak ya BK itu fungsinya. Nah, ini yang saya dapat juga nih ketika ada anak bermasalah kayak gitu. Selain dari BK ini mengurusi anak tersebut di sekolah, apakah ada apa ini ya? Kayak semacam komunikasi dengan orang tua nggak sih, Bu, kalau emang anak itu bermasalah di sekolah gitu? Kayak gini, sebenarnya itu guru BK itu menjembatani, Oh gitu. menjembatani menjembatani untuk proses. Kadang kan anak itu mau cerita Oh, oh. dengan orang lain dibandingkan cerita dengan orang tua. Oh iya, Lebih iya, iya, benar, terbuka kepada orang lain dibandingkan benar, benar. kepada orang tua sendiri karena mereka udah takut sendiri. Kalau sebenarnya kalau sudah mungkin Oh, oh. parenting dari kecil diajari untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, mungkin itu akan lebih baik. Tapi kan tidak Hmm, semua orang tua akan melaksanakan seperti itu. betul, betul. Jadi kita pasti akan, Hmm, memang kalau memang masalah itu perlu dibicarakan kepada orang tua, kami akan menghubungi orang tua untuk hmm, menceritakan hmm, hmm, hmm. pokok masalah anak itu, Iya, biar nanti antara orang tua siswa dan kami bisa melaksanakan atau mencari solusi yang terbaik iya, untuk masalah-masalah anak-anak itu. Karena banyak anak yang benar-benar orang tuanya nggak tahu sama sekali, anaknya nggak pernah berangkat, taunya berangkat iya, dari iya, sekolah. iya, iya, Itu benar, benar. banyak banget kejadian sih yang Mm-mm. seperti itu. Anak itu di rumah kelihatannya baik, tapi Baik ketika banget. di sekolah itu, masya Allah gitu. Iya, iya, itu memang perlu penanganan khusus ya. Jadi berarti fungsi dari BK di sini sebagai mediator juga ya, mediator Iya, juga mediator. kepada orang tua bahwa anaknya itu perlu yang namanya diperhatikan lebih seperti itu. Itu dan tadi oh ya, selain terkait dengan siswa yang bermasalah nih, kalaupun ada siswa yang dia susah dalam menerima pembelajaran dari BK juga di apa namanya dibantu nggak sih, Bu? Sebenarnya kayak gini, Oh, oh. kadang kan kita tidak setiap, kalau BK di sini kan kita masuk kelas tuh, Hmm. tapi kita tidak setiap hari itu kita di kelas. Jadi Iya, kadang benar, kita benar, benar. paling kalau memang 1-2 orang yang kita pahami dia Mm-mm. merasa ketinggalan, kalau enggak mungkin di sini peran wali kelas juga bisa membantu. Oh. Coba kan kalau wali kelas mungkin sering ngobrol apa, kadang anak itu kan kayak tadi Hmm. masih takut dengan BK, ngobrolnya ke wali kelas. Jadi Iya, iya, benar itu. Oh. di sini itu mungkin peran wali kelas juga bisa membantu untuk anak-anak yang mungkin susah untuk mendapatkan pembelajaran dengan baik atau dia kurang konsentrasi Iya. kayak gitu. Kadang kan ada ya kayak gini ya, anak itu dia sebenarnya susah untuk menangkap pelajaran ini karena suasananya berisik lah di kelas atau mungkin ada temannya yang usil dan sebagainya. Dia mengeluh tapi memang kadang dia buat nyampaikan itu ke BK tuh memang agak apa ya, canggung susah. mungkin ya, canggung ya. Tapi lebih biasanya curhatnya kepada wali kelas sih, Bu, emang seringnya. Ya, jadi nanti di sini bisa dari peran wali kelas itu membantu. Oke, itu sedikit tadi ya kita ngobrol bareng BK. Jadi persepsi kita terkait dengan BK itu, kalau anak dipanggil ke BK itu berarti dia itu Bermasalah. nakal atau bermasalah. Itu sudah terpatahkan sekarang ini. Jadi Oke, jadi sebenarnya anak itu dipanggil ke BK bahwa kita itu sayang sama mereka. betul, kita itu sayang. Iya benar. Jadi sekarang Seperti kita Malika. ubah mindsetnya, bukan BK itu polisi sekolah, Iya. tapi BK itu sahabat siswa. Hmm, Kayak gitu ya. sayang deh. Sayang banget deh sama kalian. Iya, jadi Bener-bener love love
Jadi kalau kalian seumpama sering dipanggil BK itu bukan anak-anak yang bermasalah saja yang dipanggil ataupun yang diarahkan, tapi di sini untuk membimbing dan mengarahkan itu semuanya, semua anak-anak yang memang butuh perhatian khusus atau memang butuh di apa ya, dibantulah. Ini seumpama kalian mempunyai mempunyai Masalah. cara memperhatikan pembelajaran gimana, kalian masih bingung ini bergaul dengan teman-teman gimana, ada loh Bu ternyata. Iya, Walaupun sudah usia 16 tahun tapi kadang ada yang masih kesusahan gimana cara bergaul dengan teman-teman sebayanya, itu ada yang kayak gitu. Iya, jadi benar-benar anak itu bisa bersosialisasi atau tidak sih? Nah, Bisa itu. menempatkan, karena di tempat dari SMP yang mungkin seperti itu Betul. temannya itu kan mungkin kalau di SMP banyak tuh teman yang dari SD udah Oh, tahu lah. oh, Tapi kalau di SMK kan lebih luas, Betul. lingkupnya lebih luas. lingkupnya lebih Jadi luas. anak itu benar-benar harus bisa beradaptasi dimanapun tempat bersosialisasi, mereka iya. berada. Nanti pun kita terjun di dunia bermasyarakat ataupun dia bekerja, dia harus bisa beradaptasi dimanapun tempat berada. Pesan dari saya, tidak semua orang itu suka dengan kita, ya nggak sih? Quote of the day. Ya, tidak semua orang itu suka dengan kita, dan tidak semua yang kita inginkan itu harus kita capai. Nice, itu quote of the day kita ya. Ya, itu aja mungkin dari itu aja ya Bu Dani. Oke. Nanti kita mungkin ketemu lagi membahas topik yang lebih hangat dan lebih hot tentunya untuk kita bahas dengan guru-guru yang lain. Sekian untuk hari ini, untuk hari ini ya. Untuk podcast kita, saya tutup terlebih dahulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay tune. Bye bye.